Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Masih bersama Ibu Herlina Sumanti. Jangan lupa tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, menjelaskan pengertian pluralitas. Yang kedua, menjelaskan pluralitas masyarakat Indonesia di berbagai aspek. Pengertian pluralitas. Plural berasal dari bahasa Inggris yang berarti jamak. Pluralitas berarti kemajemukan. Kemajemukan di Indonesia dilihat dari beragamnya agama, suku, kebudayaan, pekerjaan, dan lain-lain. Ketika kita bicara tentang pluralitas, maka kita akan ketemu dengan istilah multikultural. Apa itu multikultural? Multi berarti banyak, kultural berarti budaya. Berarti multikultural adalah budaya yang banyak. Pluralitas yang pertama dilihat dari perbedaan agama. Di negara kita, agama resmi yang diakui oleh negara ada 6 agama, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Lihatlah tabel berikut ini. Ada 6 agama, ada tempat ibadah yang berbeda, ada hari raya yang berbeda, dan ada kitab yang berbeda. Tiap agama memiliki tuntunan yang berbeda. Tetapi perbedaan itu tidak menjadi masalah bagi kita. Mari dalam diri kita tumbuhkan sikap saling memahami, menghargai, dan bertoleransi. Toleransi dalam beragama bukan berarti kita mencampur adukan agama, tetapi saling menghormati dan membantu menciptakan keamanan, kenyamanan umat beragama lain dalam beribadah. Pluralitas yang kedua adalah perbedaan budaya. Budaya bisa berwujud berupa gagasan, ide-ide, aktivitas tindakan, dan artefak karya. Perbedaan budaya masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh perbedaan lokasi. Kalian bandingkan bentuk rumah asli masyarakat Jawa dan Kalimantan. Perbedaan kondisi alam di Jawa dan Kalimantan menyebabkan perbedaan hasil kebudayaan berupa rumah. Kalian juga dapat mengamati berbagai kerajinan yang dibuat masyarakat pegunungan dengan kerajinan yang dibuat masyarakat pesisir. Yang kedua, perbedaan agama. Agama Hindu dan Buddha banyak meninggalkan hasil kebudayaan berupa patung dan relief pada bidang-bidang dinding-dinding di candi. Kemudian, pada masa perkembangan kerajaan Islam, hasil seni bangunan dan ukir relief-relief bergeser menjadi seni ukiran kaligrafi dan bangunan masjid. Pluralitas yang ketiga, perbedaan suku bangsa. Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Suku terbesar adalah Jawa, kemudian Sunda, Melayu, dan Madura. Berbagai suku bangsa tersebut saling memahami dan menghargai perbedaan, bahkan kemudian melakukan perkawinan campur suku, sehingga tambah beragam suku bangsa di Indonesia. Pluralitas yang ketiga, perbedaan pekerjaan. Pekerjaan di sektor formal maupun non-formal memiliki kedudukan yang sama. Pekerjaan sektor formal adalah pekerjaan yang dijalankan oleh pelaku usaha resmi, baik pemerintah maupun swasta. Sedangkan non-formal adalah mereka yang bekerja secara mandiri tak tergantung pada pihak lain, seperti pemilik bengkel, petani, penjual di pasar, dan pelaku usaha mandiri lainnya. Semua pekerjaan adalah mulia. Semua profesi saling membutuhkan. Pegawai membutuhkan petani, begitu sebaliknya. Perbedaan pekerjaan membuat masyarakat Indonesia menjadi majemuk atau beragam. Perbedaan tidak dapat dihindari, tetapi perbedaan bukan berarti musuh.
Perbedaan dikelola untuk kebaikan negeri. 5. Peran dan fungsi keragaman. Yang pertama, sebagai daya tarik bangsa asing. Salah satu daya tarik wisatawan mancanegara adalah kekayaan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, mengembangkan kebudayaan nasional. Kebudayaan daerah akan memperkaya kebudayaan nasional. Batik adalah hasil dari budaya lokal. Beberapa daerah di Indonesia dapat menciptakan batik dengan corak khas yang berbeda-beda. Batik kemudian diangkat menjadi salah satu pakaian nasional. Dengan demikian, budaya lokal menjadi budaya nasional. Yang ketiga, tertanamnya sikap toleransi. Perbedaan kebudayaan adalah hal yang biasa, tidak perlu dipertentangkan. Perlu sikap saling mendukung serta kebersamaan dalam upaya mengembangkan kebudayaan. Kebudayaan Indonesia bukan milik satu suku bangsa, tapi milik seluruh Indonesia. Yang keempat, saling melengkapi hasil budaya. Kebudayaan sebagai hasil pemikiran dan kreasi manusia tidak pernah sempurna. Keanekaragaman budaya di Indonesia justru memberikan kesempatan untuk saling mengisi. Yang kelima, mendorong inovasi kebudayaan. Inovasi kebudayaan merupakan pembaharuan kebudayaan untuk menjadi lebih baik. Sebagai contoh, kebudayaan berupa teknologi pertanian yang telah diwariskan nenek moyang. Setiap masyarakat memiliki cara bercocok tanam yang kadang berbeda. Bentuk-bentuk inovasi dari kebudayaan dapat dilihat dari adanya akulturasi dan adanya asimilasi. Sebagai contoh, Menara Masjid Kudus memiliki bentuk yang sama dengan Balai Kulkulpura, Taman Ayu di Bali. Walaupun bentuknya sama, tetapi fungsinya berbeda. Balai Kulkul memiliki fungsi sebagai tempat upacara keagamaan umat Hindu, sedangkan Menara Masjid Kudus memiliki fungsi untuk mengumandangkan beduk dan adzan. Interaksi budaya di atas menunjukkan sikap toleransi masyarakat pada masa lalu. Sebagai kesimpulan, pluralitas yaitu kemajemukan beragamnya kita, suku, agama, kebudayaan bisa menjadi ancaman, tapi bisa juga menjadi peluang. Jadikan pluralitas sebagai keunikan identitas bangsa kita, agar bisa menjadi negara yang besar, beragam, tetapi tetap damai. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.